yaitu perbaikan atau rehab atap dan plafon yang sangat-sangat memprihatinkan dan sangat mendesak di sana. Hujan sedikit saja semua Bapak jadi dalam. Ini yang kami hormati teman-teman perangkat kampung dan yang kami hormati kasih seluruh Bapak Ibu Saudara sekalian yang terundang di saat ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentunya saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya sehingga kita boleh ada di tempat ini dalam suatu agenda, yaitu penyusunan rencana kerja pemerintah desa tahun 2026 dan juga daftar usulan pemerintah desa tahun 2027. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya kegiatan ini setiap tahun dilaksanakan. Karena itu kegiatan ini merupakan acuan kita untuk kita bekerja pada tahun 2026 ataupun kita usulkan tahun 2027, yaitu daftar usulan pemerintah kampung yang akan kita bawa ke musrembang kecamatan. Ya. Tentunya di saat ini kami selaku pemerintah kampung ini ada sudah usulan yang kami bagikan, tapi ini tidak menjadi patokan. Ini harus tidak ada masukan lagi dari peserta. Ini diberikan sebentar kepada peserta yang ada. Jika ada tambahan masukan yang diusulkan untuk perkembangan di kampung kita ini masih diberikan kesempatan. Nanti sebentar dalam perenkinan mana yang orang prioritaskan. Iya. Dan tentunya sekedar kami menginformasikan bahwa pada tahun ini ada beberapa kegiatan yang sudah kami realisasikan. Ya. Dan juga ada kegiatan yang belum kami realisasikan karena menunggu dana yang ada. Karena untuk kampung Karasuga baru dana tahap 1A untuk bisa dicairkan. Untuk itu, dan juga kami tetap menyampaikan bahwa ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan TMMD, yaitu untuk pembuatan jalan yang ada di Lelongan 3 itu lagi ada dana desa, ada 45 sekian juta yang dianggarkan untuk air bersih. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian mengetahui ada kegiatan yang sudah terlaksanakan dan juga untuk air bersih ada kegiatan yang belum terlaksanakan. Iya. Itu kami bahas, yaitu untuk dana desa. Karena ketika pada bulan Oktober pasti kita akan melaksanakan perubahan anggaran, yaitu untuk air bersih itu sebenarnya di kegiatan TMMD itu hanya untuk konsumsi, dan untuk perubahan akan kita alihkan ke upah. Iya. Sekali lagi disampaikan untuk kegiatan-kegiatan untuk dana desa tahun 2025 ada yang sudah terrealisasi dan ada yang belum terrealisasi karena menunggu dana untuk pencarian selanjutnya. Ya, untuk itu kami selaku Kapitalau yang ada menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian sebentar, jika ada usulan-usulan yang disampaikan
disilakan ya, supaya orang bahas secara bersama dalam forum yang terhormat ini. Ya, untuk itu saya mengajarkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Acara musyawarah desa penyusunan RKP tahun 2026 Kampung Kalasuge dan DWRKP tahun 2027 kami buka dengan resmi. Kita masuk pada sambutan pemerintah Kecamatan Tabuk Utara yang pertama disampaikan oleh pelaksana Pemilihan PLP Kecamatan Tabuk Utara, Ibu Rusmiati J. Manda SPD. Tentunya disilakan. Terima kasih. Saya mohon maaf, saya izin untuk duduk. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Sekretaris Kecamatan Tabuk Utara, yang kami hormati Kapitalau Kalasuge bersama dengan perangkat kampung, yang kami hormati Wakil MTK bersama dengan anggota, yang kami hormati tim 1, yang kami hormati Kepala Seksi PMK Kantor Camat Tabuk Utara, yang kami hormati teman-teman pendamping Kecamatan Tabuk Utara, yang kami hormati Bapak Ibu yang terundang di pagi hari ini. Pertama-tama saya mengajak kepada kita sekalian untuk menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kenangnya bagi kita sekalian maka kita bisa ada di tempat ini. Tuhan telah ringankan langkah kita hingga kita bisa jumpa di tempat ini dalam memenuhi undangan dari pemerintah Kampung Kalasuge. Tentunya Bapak Ibu yang terundang di saat ini adalah mewakili seluruh masyarakat yang ada di Kampung Kalasuge. Oleh karena itu, mungkin dari sebagian Bapak Ibu mungkin setiap tahun di bulan September ada pertemuan atau rapat musyawarah desa yang dihadiri oleh Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui mekanisme pelaksanaan dari musyawarah desa ini, di mana kita terundang di saat ini selaku peserta musyawarah desa, di mana kita akan melaksanakan kegiatan penyusunan program pembangunan di tahun 2026 yang berbasis kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, terpinta kepada Bapak Ibu selaku peserta musyawarah desa ini, kita proaktif di dalam kegiatan sebentar nanti ada dalam forum diskusi. Jadi kiranya Bapak Ibu yang mewakili masyarakat yang ada di Kampung Kalasuge ini bisa memberikan saran, pendapat atau kritikan, tetapi kritikan yang di sini adalah kritikan yang membangun, bukan kita mencari kesalahan dari si A atau si B, tetapi kita berada di sini untuk kesejahteraan pembangunan yang ada di Kampung Kalasuge ini. Dan kiranya sebentar dalam pembahasan nanti kita bukan hanya untuk duduk atau dengar diam dan cuma datang di sini untuk duduk dengar diam, tetapi terpinta bagi kita sekalian untuk kita bisa memberikan masukan.
Karena apa yang sudah dituangkan di dalam perencanaan kerja pemerintah di tahun 2026 ini bukan so finish. Kita akan masuk nanti sebentar dalam pembahasan, kita akan mencari 7 prioritas yang akan menjadi program kerja di tahun 2026. Dan nantinya sebentar untuk teknisnya yang lebih lengkap itu akan disampaikan oleh tim pendamping, dan kami pun akan memberikan kesempatan kepada tim 1 ke Bapak Arsani untuk bisa lebih luas lagi untuk memaparkan tentang pelaksanaan dari program penyusunan rencana pembangunan Kampung Kalasuge ini. Dan saya pun akan menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kampung Kalasuge ini, mari kita senantiasa menjaga situasi yang kondusif. Kita bersikap cepat untuk menanggapi hal-hal yang terjadi di sekitar lingkungan kita masing-masing, dan terpinta kepada pemerintah Kampung Kalasuge sesuai dengan arahan dan dari Bapak Bupati bahwa untuk kita menyikapi situasi bangsa dan negara kita yang saat ini, jadi dimohon kepada seluruh masyarakat untuk tidak cepat terpengaruh dengan berita-berita yang belum tentu benar, atau yang sekarang ini yang orang lebih dekat itu adalah berita hoax. Jadi jangan cepat terpengaruh dengan berita-berita hoax, dan dimohon kiranya pemerintah Kampung Kalasuge untuk mengaktifkan kembali pos Satlinmas, Satuan Lintas Lindungan Masyarakat. Jadi ketika di masing-masing lindungan itu tidak ada lagi pos perlindungan masyarakat, maka kantor Kapitalau inilah yang akan menjadi pusat koordinasi, di mana kalau terjadi sesuatu di lingkungan atau di lindungan masing-masing. Jadi proaktif dari kepala-kepala lindungan itu amat dibutuhkan, sehingga dalam ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan yang ada di lingkungan tiap-tiap lindungan itu bisa ada pengawasan dari kepala lindungan. Dan saya pun juga meminta kepada seluruh wajib pajak yang kita ketahui bahwa jatuh temponya tidak lama lagi, namun sesuai dengan kesepakatan kita saat rapat koordinasi bersama dengan Kapitalau di kantor camat, itu bahwa disepakati untuk pelunasan pajak bumi dan bangunan itu jatuhnya pada bulan ini, akhir bulan ini. Jadi dimohon kepada kita selaku wajib pajak, mari kita bersama-sama untuk bisa melunasi kewajiban kita sebagai warga negara. Orang Tuhan sobri kekayaan alam. Mau sopanen toh? Sopanen so 3 bulan kuartal, berarti sekarang sementara. Jadi mohon kiranya kesediaan dari Bapak Ibu selaku wajib pajak untuk bisa melunasi kewajiban kita terhadap bangsa dan negara, dan mohon kerjasamanya dari kepala-kepala lindungan untuk bisa turun langsung ke masyarakat. Dan kami minta laporan ini akan kami dapat baik lewat grup Kapitalau maupun langsung pemberitahuan ke bidang seksi pemerintahan. Jadi itu ke masing-masing lindungan. Jadi pemerintah kecamatan
seksi pemerintahan itu akan turun untuk percepatan pembayaran dalam hal kewajiban kita sebagai warga negara. Oleh karena itu, sekiranya ada waktu, ada berkat, tanpa kepala lindungan turun tudor dari rumah ke rumah, alangkah baiknya mari kita datang ke kepala lindungan sebagai wajib pajak yang taat. Mari kita bayar langsung ke kepala lindungan, sehingga tugas dan tanggung jawab dari kepala lindungan itu akan terasa ringan, karena kita mau memberi diri dalam kewajiban kita sebagai warga negara. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan untuk menutup penyampaian saya akan memperkenalkan Torompe Sekretaris Kecamatan, karena baru ada di sini pada tanggal 19 bulan Juli. Jadi beliau adalah Sekretaris Kecamatan yang baru. Jadi untuk lengkapnya perkenalannya langsung disampaikan oleh yang bersangkutan. Sekiranya Bapak Ibu bisa mengenal, biasa bersapa ketika perjumpaan terjadi di luar dari dinas, dari jam dinas. Iya, disilakan. Baik, terima kasih waktu diberikan untuk pelaksana tugas camat yang kami hormati Pak Kapiten bersama perangkat yang ada, Pak Wakil MTK, juga teman-teman anggota MTK, kemudian pendamping yang tetap setia mendampingi setiap kampung yang ada di Kabupaten Utara, dan Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh undangan yang kami hormati. Jadi untuk perkenalan yang panjang, tadi izin ralat yang Ibu PLT Jawa bilang bukan tanggal 19, tanggal 17 Juli ya, dilantik oleh Pak Bupati, dipercayakan jadi Sekretaris Kecamatan Kabupaten Utara. Dahulunya Sekretaris Kecamatan Tahuna itu ya, kemudian dipercayakan kembali jadi Sekretaris Kecamatan Kabupaten Utara. Sudah berkeluarga, anak 2, istri cuma 1. Iya, kalau alamat di Suartalawara 2, Kecamatan Tahuna, di ada pertigaan, kalau pernah lewat di Sawang sana, pertigaan Alus itu, tapi jangan masuk lorong itu, ada lorong sebelah kanan dari lorong mau masuk Alus itu. Ya, mungkin ini yang boleh kami sampaikan. Kalau baku-baku dapat di jalan, ya minta maaf kalau yang sempat ingat itu muka-muka. Kita sedangkan mau ingat ini Kapitarau lagi masih setengah mati, mau ingat Kapitarau apa? Iya. Kalau dulu di Kecamatan Tahuna cuma 8 kelurahan, jadi di pelura gampang sekali meninggal. 4 tahun toh, jadi mungkin dengan berjalannya waktu mungkin ke depan kita akan menghafal. Iya. Jadi mungkin itu yang boleh kami sampaikan. Oh, nama ya, oh iya, nama kok ini agak canggih. Jadi saya nggak mau dibilang. Banyak kali kita kalau diduga orang jaga tanya nama, kita cuma ambil dari nama T-nya. Jadi kita beri nama panjang Theophinus, TH dia buat Theophinus Jenner Patras. Iya. Jadi itu, kalau mau suka lebih tahu lagi, kakak adik dari Pak Pendeta Patras, dulu ketua Resort Kabupaten Utara. Iya, kakak sungguh itu, cuma beda di kuli. Iya, dia mungkin waktu gelap sekali itu hujan. Kalau kita waktu bulan purnama, iya mungkin itu. Terima kasih. Dan yang kedua disilakan kepada Bapak Arsani.
Masih baik. Terima kasih atas kesempatan. Izin duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Ibu PRT Kecamatan Penutara, saya hormati Bapak Sekretaris Kecamatan, yang saya hormati Ibu Koordinator Pendamping Desa Kecamatan Penutara, bersama dengan pendamping desa Ibu Bari, yang saya hormati Pak Kapitan Lau kelas juga bersama dengan perangkat, Wakil Ketua MTK dan anggota. Mohon maaf Bapak Kasih, yang saya hormati Kasih BMK Pak Mufti Ali Terakhir, Bapak Ibu undangan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dan semua pengurus dan anggota kelembagaan yang ada di kampung yang saya hormati, PAUD, dan semua masyarakat yang sempat atau berkenan hadir di pagi hari ini yang saya hormati dan saya muliakan. Yang pertama, patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmatnya sehingga di saat ini, di kesempatan ini kita bisa hadir dan berkumpul di tempat ini dalam rangkaian kegiatan sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh Pak Kapitan Lau tadi, yaitu hari ini kita akan melaksanakan musyawarah desa penyusunan RKPDes RKP 2026 dan DU RKPDes 2027. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, barangkali mendahului Ibu pendamping untuk menyampaikan teknis pelaksanaan musyawarah desa di saat ini dari kami tim 1, sedikit yang dapat kami paparkan terkait dengan alur atau proses perencanaan pembangunan di desa. Jadi Bapak Ibu sekalian, musyawarah desa ini ataupun pelaksanaan musyawarah desa ini mempunyai latar belakang atau ada dasar regulasi kenapa ini harus kita laksanakan setiap tahun. Jadi ini kegiatan ini bukan hanya sekedar seremonial kemudian kita lakukan tapi tidak ada output apapun yang kita dapatkan. Namun kita berharap dari pelaksanaan kegiatan ini memang betul adalah awal dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan BPD atau MTK dan masyarakat untuk merencanakan semua proses pembangunan yang ada di Kampung Kalasuge. Jadi kehadiran Bapak Ibu sekalian di sini kurang lebih 30 orang atau 40 orang ini adalah merupakan representasi dari seluruh warga masyarakat yang ada di Kampung Kalasuge. Bagaimana kemudian kita mulai merencanakan pembangunan yang akan kita laksanakan di Kampung Kalasuge, baik melalui anggaran yang bersumber dari dana desa maupun dengan usulan kegiatan yang nantinya akan kita bawa dalam forum musyawarah kecamatan. Karena usulan-usulan yang tidak tercover melalui dana desa, maka boleh kita bawa pada usulan DU RKPDes untuk tahun 2027 yang nanti akan dilaksanakan musyawarah di tingkat kecamatan. Usulan-usulan DU RKPDes ini juga Bapak Ibu sekalian ada mempunyai beberapa sumber dana yang bisa kita usulkan. Bisa di APBD kabupaten, bisa di APBD provinsi, bisa juga dari APBN. Jadi sebenarnya cuma caranya saja atau formatnya saja yang berbeda, namun hakikatnya sama. Dana desa juga kan ada 2 sumber anggaran. Dana desa itu ada dana desa dan ada alokasi dana desa, di mana ada sumbernya dari APBD dan ada juga sumbernya dari APBN. Nah, Bapak Ibu perangkat kampung yang sudah biasa menjadi pengelola kegiatan, mulai dari Pak Kapitan Lau, sekretaris, kemudian kaum mereka sudah tahu kalau anggaran pendapatan belanja negara, dana yang sumbernya dari APBN itu peruntukannya untuk apa.
Kalau dana yang sumbernya dari APBD, peruntukannya juga untuk apa? Nah, dalam kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu PLT Camat tadi terkait dengan pajak, kewajiban kita yang harus kita tunaikan, besar ataupun erat hubungannya dengan dana desa, karena di dana desa ini juga di dalamnya ada yang namanya BHP dan BHR, bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi. Jadi kewajiban yang kita laksanakan dalam hal ini kita membayar pajak, sesungguhnya itu juga kembalinya kepada kita yang ada di kampung, karena orang juga dapat bagian dari daerah, orang bayar, orang dapat bagian, namanya bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi. Jadi di situ bisa digunakan misalnya dalam hal kegiatan pembinaan kemasyarakatan di dalam anggaran dana desa ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, dana desa itu tidak hanya dari APBN, tetapi ada juga dari APBD. Peruntukannya dalam hal misalnya orang merehab kantor bisa, kemudian ada kegiatan-kegiatan pembinaan keagamaan, kegiatan-kegiatan sosial lainnya, kegiatan-kegiatan misalnya ada pembinaan pemuda, remaja. Nah, sumbernya dari situ, dari anggaran pendapatan belanja desa. Sementara untuk APBN yang sampai dengan saat ini barangkali kita masih mengacu pada pagu yang lama, ya kan, Ibu Pendamping. Nah, peruntukannya itu sudah jelas. Jadi di situ ada kewenangan pusat, Bapak Ibu sekalian. Jadi orang tinggal mau tambah. Yang penting semua usulan yang nanti akan kita bahas pada hari ini itu bisa mengcover apa yang disampaikan Ibu Pendamping tadi, 7 prioritas. Nanti secara rinci dan teknis akan disampaikan oleh Ibu Pendamping apa itu 7 prioritas. Nah, setelah 7 prioritas ini, yang paling di sini kita tadi disampaikan oleh Bu Camat. Kalau lebih terperinci lagi, yang paling pertama itu BLT itu sudah tidak bisa orang ganggu gugat. Presentasinya berapa nanti dijelaskan oleh Ibu Pendamping. Itu kemudian ada ketahanan pangan, kemudian juga ada kegiatan stunting. Jadi itu tidak boleh tidak, harus dilaksanakan. Nah, setelah itu baru orang usulan. Yang penting bisa mengcover yang 7 prioritas tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu, mungkin itu secara teknis. Yang perlu juga kami tekankan di hari ini bahwa maksud dan kehadiran kita di saat ini benar-benar untuk dapat membawa apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang ada di lingkungan kita. Jadi Bapak Ibu yang datang hari ini, pasti sebelumnya mungkin kita sudah pernah berbincang-bincang dengan masyarakat yang ada di seputar lingkungan kita, apa yang nanti kemudian kita akan buat, apa yang nanti akan kita usulkan kepada pemerintah kampung dalam hal menjadi program ataupun kegiatan prioritas dalam perencanaan pembangunan di kampung Kalasuge, agar tidak kemudian nanti ketika pada pelaksanaan penetapan kegiatan ini dimohon juga kepada Pak Kapiten Laut bersama dengan tim penyusun, karena ada pengalaman di beberapa kampung apa yang orang bahas di dalam rapat seperti ini, tiba-tiba pada saat penetapan ataupun penyusunan APBD itu berubah, ada yang tertambah atau ada yang terkurang. Ada barang yang tidak dibahas tiba-tiba muncul dalam kegiatan, ada barang yang dibahas yang sudah disepakati tiba-tiba hilang. Nah, ini yang kadang terjadi miskomunikasi antara pemerintah kampung apalagi dengan MTK. Jadi kalau di setiap melakukan perubahan kegiatan itu harap dapat dimusyawarahkan, paling tidak dapat mengundang teman-teman MTK sebagai mitra kerja pemerintah kampung. Dan di sini juga ada fungsi dari MTK, baik fungsi kemitraan dalam hal pengawasan maupun pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan. Jadi jangan cuma berharap ibu-ibu pendamping. Ibu-ibu pendamping ini dalam pendamping desa hanya mengarahkan, mengatur ritme, langkah, bagaimana kemudian pengelolaan keuangan, pengelolaan kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan regulasi. Adapun semua jenis kegiatan yang orang mau backing, berapa besar anggarannya, berapa punya mereka itu tidak masuk sampai sejauh itu. Jadi Bapak Ibu pendamping ini jangan tetap digandeng mereka, jangan dimusuhi. Ada kampung yang mau kalau ada pendamping, padahal sebenarnya pendamping ini yang kemudian yang bisa menjadi mitra kita dalam hal melaksanakan semua program kegiatan yang
semua diatur dalam regulasi. Secara teknis Bapak Ibu pendamping ini yang lebih tahu. Jadi kalau mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penata usaha keuangan sampai dengan proses pertanggungjawaban itu, agar tidak salah, tanya kepada mereka mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin tak panjang dari kami, hanya sekali lagi memohon kepada kita sekalian bahwa kehadiran kita ini benar-benar merupakan representasi dari semua masyarakat yang ada di Kampung Kalasugu ini. Bapak Ibu yang dipilih, yang diundang itu diharapkan oleh pemerintah dapat memberikan sumbangsi pemikiran, dapat memberikan pandangan untuk kemudian bersama-sama bahu-membahu dengan pemerintah kampung bagaimana mau tata ini Kalasugu supaya menjadi lebih maju. Karena tanggung jawab pembangunan di kampung itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kampung, tetapi tanggung jawab orang semua masyarakat. Mau jadi seperti apa model kampung Kalasugu ini sampai berapa tahun ke depan, itu juga ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Pulau tinggal 1 tahun ke depan semua berakhir. Kalaupun mau maju ulang, ya silakan Pak Kapitalau. Mungkin apa yang kemarin visi misi yang hari ini ada standar, dapat terukur. Makanya kegiatan itu harus didasarkan pada RPJMDes. RKP itu harus kita ambil dari RPJMDes supaya ketika berakhir masa jabatan terukur program ini apa yang kita belum bikin terlaksana atau tidak. Jadi capaian kinerja Kapitalau seorang kepala desa dalam setiap periode itu 6 tahun terukur dengan apa yang menjadi visi misinya. Tercapai atau tidak. Gimana tuh orang mulia RPJM, berapa banyak kegiatan yang terbikin, berapa banyak kegiatan yang tidak terbikin. Sehingga pada saat kemarin kita melakukan perpanjangan dengan perubahan Undang-Undang 6 tentang desa menjadi Undang-Undang 3 2024 tentang desa, di situ setiap kampung melakukan kembali review terhadap RPJM. Nah, ketika hari ini misalnya ada usulan yang kemudian disampaikan, kalau kita lihat di dalam RPJM tidak ada, maka tidak berarti harus kita melakukan review kembali terhadap RPJM. Sebab jangan sampai kegiatan yang kita laksanakan itu menjadi kegiatan siluman yang tidak termuat dalam proses perencanaan, dan itu akan menjadi temuan oleh inspektorat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian berharap nanti dalam proses musyawarah ini kita dapat memberikan saran, usulan, masukan, dapat melihat kegiatan mana yang prioritas. Jadi kita mengusulkan sesuai dengan kebutuhan, jangan kita mengusulkan sesuai dengan keinginan. Kadang keinginan itu tidak jadi prioritas, tapi yang namanya kebutuhan itu pasti prioritas. Nanti kemudian dari usulan-usulan itu akan di-ranking secara bersama-sama mana yang menjadi prioritas. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian dari kami, dan terakhir titip pesan pada Pak Kapitalau dan perangkat sebelum kita menyusun DU RKPDes, karena DU RKPDes ini adalah usulan yang tidak terkapar dalam RKP, ada baiknya juga melakukan lobby-lobby dengan dinas SKPD, OPD terkait tentang ketersediaan program. Jadi supaya harus ada penyelarasan, penyesuaian dengan range OPD, agar nanti apa yang orang usulkan itu, orang usulkan misalnya bantuan ini, bantuan itu, tapi tiba-tiba di rencana kerja OPD itu tidak ada, maka akan jadi mubazir juga orang usulan. Jadi supaya orang usulan itu tidak mubazir, orang lihat dulu kalau mau minta di dinas pertanian, orang koordinasi dulu ke pertanian. Kira-kira di tahun depan ada program apa di dinas pertanian, pengadaan bibit apa, begitu juga misalnya di peternakan, orang datang dulu, ataupun di perikanan, ada nggak misalnya di sana untuk tahun depan di dalam rencana mereka misalnya ada bantuan ketinting. Nah, itu tolong usulkan. Jangan yang ada di OPD tolong usulkan, maka itu setiap tahun ke bawah terus usulan itu yang ada yang terrealisasi. Jadi ini saja dari kami. Mohon maaf terlalu panjang. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selanjutnya kita mendengarkan penyampaian teknis oleh pendamping desa. Maaf ada ralat ini tadi habari, tapi saya ini dibawakan oleh yang terkasih Bu Eva Nesa. Silakan. Izin meja pimpinan duduk. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi menjelang siang. PLT Camat Tabukan Utara yang kami hormati, Bapak Sekretaris Kecamatan Tabukan Utara yang kami hormati,
Bapak Kasih PMK Kecamatan Tabokan Utara yang kami hormati, tim 1 yang berkesempatan hadir yang kami hormati, Kapiteraung Kampung Kalasuge bersama perangkat yang hadir yang kami hormati, Wakil Ketua MTK bersama anggota yang hadir yang kami hormati, teman pendamping desa, Bapak Ibu yang terundang sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan yang hari di saat ini yang kami hormati, ibu-ibu kader pemberdayaan desa yang hadir yang kami hormati, dan pengurus koperasi yang sempat hadir yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana di hari ini kita masih boleh berkesempatan hadir di Kampung Kalasuge atau lebih jelasnya di kantor, yaitu terkait dengan perencanaan kampung Musyawarah Desa RKP Des tahun 2026 dan DURKP tahun 2027. Jadi mungkin tadi sudah banyak hal kita dengarkan baik dari Ibu Camat, Bapak Kapiteraung, Bapak Sekretaris, dan Bapak Harsani sebagai anggota tim 1. Jadi mungkin di sini kami tinggal menyampaikan terkait dengan teknis pelaksanaan musyawarah kita di saat ini. Jadi yang perlu kami sampaikan bahwa perencanaan ini dilaksanakan setiap tahun. Jadi mungkin musyawarah ini bukan hal yang baru bagi orang, tetapi ini sudah dilaksanakan selama kurang lebih hampir 6 tahun, setiap tahun dilaksanakan. Jadi proses perencanaan ini diawali dengan musyawarah desa Rembuk Stunting, di mana Rembuk Stunting itu menghadirkan kader-kader pemberdayaan desa. Tapi kalau untuk Kampung Kalasuge, meskipun belum melaksanakan, tetapi kita lihat di rancangan untuk pemerintah kampung, untuk usulan-usulan dari kader Posyandu dan Teknik PAUD ini sudah tercover. Tetapi tidak menutup kemungkinan lagi apabila kita melihat situasi di orang lembaga, kalaupun masih ada sebentar nanti disampaikan. Terus yang perlu kami sampaikan bahwa proses perencanaan ini dimulai dari bulan Juni, dan untuk bulan September ini adalah paling lambat tanggal 31 September kampung sudah melakukan penetapan rencana kerja pemerintah disertai dengan rincian anggaran belanja atau RAP. Jadi yang menjadi dasar pelaksanaan musyawarah kita di saat ini salah satunya adalah Peraturan Menteri Desa Nomor 7 tahun 2024 tentang petunjuk operasional penggunaan dana desa tahun 2025. Jadi memang betul saat ini regulasi terkait dengan dana desa tahun 2026 belum ada. Jadi kita mengacu pada dana desa tahun ini. Memang DP proses seperti itu. Setiap kita melakukan perencanaan, dasar pelaksana adalah dana desa tahun berjalan. Jadi di situ ada 7 kewenangan pusat yang menjadi prioritas, karena 7 kewenangan pusat itu ketika kampung akan melakukan penginputan dana desa di Orspam, salah satunya tidak ada, dia tidak mau tak input. Jadi otomatis orang tinggal menyesuaikan dengan usulan-usulan yang ada, mana yang pas di 7 prioritas tersebut. Jadi diantaranya tadi juga sudah disebutkan ada BLT, jadi orang masih mengacu maksimal 15%, ada ketahanan pangan minimal 20%, ada stunting, ada desa digital, ada desa iklim, produk unggulan desa, dan padat karya tunai. Terus juga ada 3% operasional pemerintah desa, dan ini juga yang terbaru. Jadi mau tidak mau, sama yang Pak Harsani bilang tadi, otomatis kampung harus melakukan review RPJMDes terkait dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 10 tahun 2025 tentang mekanisme persetujuan dari kepala desa terkait dengan pembiayaan koperasi. Jadi di situ ada 30% untuk koperasi Desa Merah Putih, tapi dalam tanda kutip 30% itu bukan penyertaan modal, tetapi dana cadangan. Ya, yang dimaksud dengan cadangan ini ketika koperasi itu berjalan menemui masalah, jadi yang jadi jaminan adalah dana desa 30%. Tetapi orang juga apa istilahnya, pengurus koperasi harus optimis. Orang jangan berharap di dana 30%, karena untuk maju dan berkembangnya koperasi itu tergantung dari pengurus. Jadi mungkin jadi pertanyaan
Torang pedoi dari mana? Jadi nantinya pengurus koperasi itu ketika admin saya semua sudah lengkap, di situ ada mungkin untuk kampung Kecamatan Tambukan Utara yang saat ini baru ada akta notaris. Kalau untuk NIB mungkin sementara dalam proses. Jadi mungkin bertanya dari mana DPD orang mau urus. Jadi perlu kami sampaikan bahwa untuk torang pe kesana kemari atau torang pedoi kendaraan itu nantinya boleh diminta di kampung untuk pembiayaan APBD. Jadi torang membuat SPPD kasemato di kampung. Tetapi untuk pembiayaan koperasi itu nantinya pengurus koperasi itu akan membuat proposal sesuai dengan torang pe jenis usaha. Jadi di Permendes nomor 10 itu ada kewenangan dan kewajiban pemerintah desa. Yaitu DP kewenangan pemerintah desa akan mengevaluasi jalannya koperasi. Kewenangannya memberikan restu atau mau kasih apa istilahnya untuk pencairan di bank himbara. Jadi situ ada kewenangan koperasi. Jadi pemerintah kampung itu berkewajiban untuk memantau jalannya koperasi ini karena terkait di dalamnya ada penggunaan dana desa. Terus kita kembali lagi ke tujuan kita di saat ini. Jadi Bapak Ibu sekali lagi untuk 7 kewenangan pusat, stunting, BLT dan yang tadi sudah saya sebutkan itu adalah kewajiban yang harus kita laksanakan. Jadi mungkin kita tinggal menyesuaikan dengan rencana kerja pemerintah yang mungkin sudah dipegang oleh Bapak Ibu yang hadir saat ini. Jadi ini adalah kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan keterbatasan anggaran. Jadi mungkin sebentar nanti akan dipandu oleh Bapak Wakil Ketua MTK terkait proses pelaksanaan musyawarah kita di saat ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan adalah rencana paten, tetapi ini masih dalam rancangan. Jadi ini boleh berubah. Jadi perlu kami sampaikan juga buat pemerintah kampung bahwa dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan di kampung, MTK itu harus dilibatkan karena ada banyak terjadi di kampung-kampung, baik itu penyerahan bantuan ataupun ada kegiatan-kegiatan tidak melibatkan MTK. Karena perlu kita ketahui bersama bahwa MTK itu adalah mitra pemerintah kampung. Jadi mau tidak mau, ketika ada masalah di kampung pasti MTK terlibat. Jadi sekali lagi kami mengharapkan agar supaya tidak terjadi miskomunikasi antara pemerintah dan MTK. Jadi apapun kegiatan yang ada di kampung itu, baik penyaluran BLT, diharapkan MTK itu wajib atau perlu dilibatkan. Jadi Bapak Ibu terkait dengan proses pelaksanaan musyawarah di saat ini mungkin tidak panjang lebar yang perlu kami sampaikan. Yang inti bagi Bapak Ibu peserta musyawarah di saat ini, mungkin sampai dengan Ibu Camat bilang tadi, orang harus sampaikan apa orang kebutuhan sesuai dengan orang lihat di orang lingkungan, baik itu untuk lembaga-lembaga yang ada di kampung, karena nantinya yang menjadi kewenangan desa itu akan diatur lewat dana desa, dan yang tidak menjadi kewenangan desa itu nantinya orang usulkan ke DURKP yang pelaksanaan muslimbangnya biasanya dilaksanakan dalam setiap tahun berjalan itu pada bulan Februari. Jadi, baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang kami hormati Ibu Pelaksana Tugas Camat, Pak Sekretaris Camat yang kami hormati, tim 1 yang kami hormati Ibu Pendamping, Pak Kapitan bersama perangkat kampung, bahkan teman-teman MTK yang kami hormati, dan Ibu Bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami hormati. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik Ibu Bapak, apakah semua langsung karena suara di tangan masing-masing ini itu sudah rencana kerja pemerintah tahun 2026.
mau langsung bahas atau bagaimana menurut Bapak Ibu? Langsung saja ya. Atau bagaimana Pak? Boleh langsung aja mengingat waktu ya. Ibu Sek, tolong sebentar dicatat kalau ada masukan-masukan. Jadi akan kami bacakan atau membaca atau melangsung jawab. Kanso ada di masing-masing. Baca Joe. Nah, di rencana kerja pemerintah desa tahun 2026 bidang 1 mungkin ini silakan. Jadi mungkin hari ini orang membahas yang bidang 2 dengan bidang 4 dan 5. Karena untuk bidang 1 dan 3 itu kan terkait dengan tunjangan. Ya, bidang 1 sudah ada perlu dibahas ya. Tapi ada Purna Bakti Miring Pemulihan Kapitalau 2000. Itu mau tidak mau harus bisa kenal. Belum ada anggaran sih DPR, nanti ditetapkan ya. Oke. Terima kasih. Berdasarkan dan berdasarkan PAUD Hamada 1. Stunting mana ya? Harusnya jangan ada stunting. Beda pimpinan izin. Jadi mungkin untuk supaya orang pemusyawarah ini kan kalau tidak ada boleh berkumpul dah. Jadi mungkin yang supaya cepat, orang tinggal menyampaikan usulan yang tidak ada di ini yang di kertas yang belum punya. Ya kan ada semua. Jadi apa yang tidak ada di sini itu yang boleh diusulkan. Ya, jadi mungkin nanti sebentar orang bahas bersama dari usulan yang sudah ada di sini yang dengan disampaikan oleh Bapak Ibu, tinggal orang meranking kira-kira mana yang boleh menjadi atau yang menurut orang itu penting orang kebaikan di kampung dia. Ini cuma sekedar masukan di sarana motor. Bagaimana Bapak Ibu? Seperti itu Jo. Pembangunan apa ini? DPU Kampung Balai Raga 1 unit. Pembuatan drainase sepanjang jalan Bendungan 1 sampai 5. Pengadaan seragam Masamper. Bagaimana Bapak Ibu dari hasil ini kira-kira ada yang mau dikritik? Nyata? Pertanyaan silakan. Apa yang menjadi pertanyaan? Oh, Ibu Pago, Ibu Mengapa, siapa lagi? 5 orang. Ibu 3 orang, siapa lagi? Oh. Oke, 5 orang. Meja pimpinan yang kami hormati, terima kasih atas kesempatan. Di sini kami hanya melihat pada poin yang ke-10, pembuatan drainase di sepanjang jalan, tertulis hanya Lindungan 1 sampai 4. Kami melihat keadaan drainase di Lindungan 5 sudah rusak berat. Jadi terima kasih. Terima kasih. Lanjut Ibu Mengapa. Terima kasih atas kesempatan. Sebagaimana undangan kami selaku pimpinan PAUD Hamada 1, maka yang kami usulkan yaitu mengenai PAUD Hamada 1, di mana pada bidang 2 pembangunan desa Butir Menang, di situ ada pemeliharaan sarana prasarana PAUD Hamada 1. Ini untuk usulan tahun depan, tetapi nantinya akan ditindaki dengan proposal. Namun sebelum itu, untuk mengacu ke tahun depan ini, kami mau bertanya, untuk teranggarkan di tahun ini
kira-kira apa yang teranggarkan di tahun ini, sebab pada tahun ini yang diusulkan sebenarnya adalah pagar keliling, tetapi karena mengingat ada yang lebih penting, ada yang lebih diutamakan, di mana saya kira ini pemerintah kampung juga sudah tahu, yaitu perbaikan atau rehab atap dan plafon yang sangat-sangat memprihatinkan dan sangat mendesak di sana. Hujan sedikit saja semua BPJ di dalam, cuma ada panitia bagus dari luar. Iya, jadi kami sangat memohon, karena ini tahun sudah bulan September, maka kami bertanya apakah tahun ini teranggarkan. Kalau dia teranggarkan, kapan? Sebab di sana menimbulkan ketidaknyamanan baik kami selaku para tenaga pendidik untuk bekerja maupun anak-anak. Bahaya bisa saja terjadi sebab sudah ada beberapa anak yang terpeleset. Takutnya nanti kalau lebih parah akibat terpeleset itu orang yang menjadi sasaran di sana. Jadi di sana tidak bisa dilaksanakan pembelajaran ketika hujan sedikit saja, dan takutnya semua barang yang ada di sana akan menjadi hancur dan rusak. Iya. Jadi terus terang selama ini untuk pengamanan ada barang-barang yang kami amankan, kita perlu kacil dari sana pol. Iya, jadi iya ini perlu dijelaskan Bapak, sebab kalau yang mau dijelaskan secara detail nantinya mengerti kerene berlalu. Yang mohon maaf, ini bukan bicara kesalahan seperti yang dikatakan oleh Bu Camat tadi, tetapi orang mesti begini. Iya. Berikut yang maksudnya ini supaya tahun depan, kalau misalnya tahun ini sudah direalisasi, tahun depan orang akan keempat lah. Sebab kalau mau lihat untuk usulan lagi tahun 2027 ini sudah ada lagi untuk pendidikan pagar keliling SMP 7 Sata. Kasihan kan kalau misalnya nanti di tahun 2027 SMP lebih anggaran lebih besar untuk realisasi, kontoran di sini paling cuma anggaran kecil, sampai 2027 yang akan terrealisasi. Iya, jadi maksudnya dalam setahun itu harus ada yang terrealisasi. Kemudian yang berikut butir 5 operasional PAUD, ini kami berterima kasih sebab setiap tahun ada. Biasanya ini untuk perjalanan dinas, dan teranggarkan dalam beberapa tahun ini yang terrealisasi 1.500.000 untuk 1 tahun. Ini untuk dua pimpinan sekolah, karena yang TK kan orang PNS. Jadi untuk 2 pimpinan sekolah, 1 pimpinan mendapat 750.000. Dan biasanya untuk perjalanan ini, karena melihat anggaran seperti ini 750.000, orangnya mau bikin SPPD terbatas. Kan biasanya maksudnya untuk perjalanan dinas kabupaten 150.000. Jadi biasa kita cuma jaga bikin sampai 5 paling banyak. Di sementara pengalaman pada beberapa tahun yang lalu untuk penandatanganan SPJ khususnya kwitansi itu kami sendiri yang menandatangani. Jadi bikin 1 kali kwitansi yang tanda tangan kita sendiri sebesar 1.500.000 rupiah. No, terpaksa untuk membuktikan itu kita mesti mencukupi itu SPPDP banyak. Jadi kita mesti mau kejar-kejar lagi para kepala bidang. Saya kira saya tidak perlu lagi menjelaskan detail untuk SPPD karena Bapak Ibu bagian kepemerintahan lebih tahu ini. Sekarang ketegasan untuk penandatanganan SPPD sudah sangat ketat. Jadi sekarang ini cuma masukan. Kalau untuk tahun ini dan tahun depan itu ada, kalau boleh untuk di kwitansi itu dipisahkan, kan supaya DP bukti SPPD sama-sama Hamada 1 Hamada 2 yang OBG. Ini bukan mau bilang apa, kaget kok Hamada 2 cuma bikin perjalanan 2 kali, tapi orang terima duit bersama. Iya, jadi ini segera masukan. Kemudian yang terakhir, ini memang dengan kerendahan hati Tuhan meminta selaku para tenaga pendidik, kita juga tidak tahu ini mau dikapur di mana, yaitu mengenai seragam. Bila orang dengan gaji yang 800.000 ini juga dituntut harus berpakaian sesuai ketentuan. Kontoran boleh mampu beli cuma 1 pasang, ini terus terang jujur. Karena orang pegaji 800.000, kalau sampai
seragam ini, seragam para tenaga pendidikan. Tuhan ini pekerja yang ada di dalam kampung, dan ini bukan membanding-bandingkan, tetapi ketika kami sesama TNI bertemu di tingkat kabupaten atau di kecamatan mana saja, orang mau bercerita, teman-teman TNI mengatakan bahwa orang kalau orang satu paket dan perangkat ada seragam, orang lagi ada seragam untuk para TNI. Jadi ini kita memang sering orang bilang bikin itu proposal, tapi kalau orang bikin proposal ya kan atau tidak? Iya, jadi itu yang menjadi pertanyaan sekaligus isi hati kami. Saya membawa bukan cuma diri saya, tetapi sesama teman teknik-teknik yang ada. Mohon maaf kalau saya agak kasar, tetapi seperti yang saya katakan tadi, seperti itulah kita yang ada di sini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ibu Umi. Dengan keberhamadan satu bahwa sekolah kami luar dalam bocor, dan dari perangkat kampung kan mungkin sudah mengetahui ketika hujan di dalam dengan di luar penuh dengan air, jadi mengakibatkan bahaya bagi anak-anak, apalagi THL. Mereka lari ke sana kemari cari kecelakaan. Dan kami juga sudah mengusulkan 2 tahun yang lalu, yaitu pagar depan dengan pagar belakang, tetapi hanya terrealisasi pagar depan. Kami juga mengusulkan untuk pagar belakang juga akan dibuat. Demikian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan untuk jalan produksi yang ada di Lendungan 4, ada di menuju ke Kebun Bengo, yaitu ada satu talut yang rubuh, dan itu kami sangat memohon agar supaya dimasukkan pada tahun 2026 karena takutnya itu jalan akan putus. Ya, dan juga kami mengusulkan lanjutan jalan tersebut dari Bengo ke atas. Ya, jadi ini terima kasih. Bapak Kartono. Bapak Kartono. Terima kasih atas kesempatan. Saya tertarik dengan tadi drainase. Drainase itu memang kalau di lingkungan kami di bawah memang sangat diperlukan itu, Pak. Karena jalan yang sudah dibikin itu air selalu berjalan dari atas jalan. Jadi kita lihat itu jalan semula terangkat satu persatu. Jadi kalau dibiarkan begitu pasti akan rusak. Karena di situ tidak ada drainase sama sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih atas usul dari Ibu Bapak peserta musyawarah. Yang pertama dari Ibu Pago tentang drainase, kenapa cuma sampai di Lingkungan 4? Kalau tidak salah ini sepanjang jalan bukan, nanti Pak Katir Nau sebentar jelaskannya. Kemudian dari PAUD Hamada 1, atapnya sudah bocor, kemudian usul baru pagar depan, kemudian mungkin ini mau minta tambah setahun naik DP biaya operasional dari 750 mungkin tahun depan mau tambah ini nanti kemudian seragam pelanggan. TK juga begitu, Pak. Atapnya sudah bocor, kemudian meminta pagar belakang. Kemudian dari kepala lingkungan 4, jalan produksi yang ada di Bengo minta ditalun kembali ya. Kemudian sambung sampai di atas. Kemudian dari Pak Tono tadi untuk pembuatan drainase di lingkungan 3 di sepanjang jalan di lingkungan 3 lorong situ Pak ya. Ada, silakan Pak kami tahu. Iya, terima kasih. Usulan atau masukan dari Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya di saat ini kami menjelaskan
untuk drainase ini 1 sampai 4 ini adalah kewenangan dari provinsi kami usulkan. Itu di DU RKP 2027, bukan dari dana desa. Iya, itu kami bawa untuk musrembang di kecamatan. Salah udah. Makanya untuk lendongan 5 yang masuk di dana desa itu belum teranggarkan. Iya. Ini orang mengusulkan, ini sama saja dengan pertanyaan dari Pak Kepala Lendongan 4 dengan dari perwakilan dari Lendongan 3. Iya, ini kami akan bawa ke musrembang kecamatan. Dan juga untuk yang kedua dari perwakilan PAUD, untuk PAUD sebenarnya untuk tahun ini ada 10 juta. Ya, terus terang ada 10 juta untuk pengadaan atap Hamada 1. Ketika atau tetapi ketika ada inspektorat datang ke sini, ada perwakilan MTK yang menyampaikan ini tidak layak untuk diganti karena DP apa kita iya terlalu rata. Makanya inspektorat menyampaikan kepada kami, ini Kapitaron jangan realisasikan, itu akan menjadi temuan. Iya. Kalau memang sudah tidak ada penyampaian seperti itu sudah dibikin walaupun tidak ada dana. Karena ini akan dipercepat. Ini terus terang ini kami sampaikan. Ini kami tak tahu ini ada 10 juta, tapi kami tidak akan merealisasikan karena ini perintah langsung dari Ibu Ketua Tim Inspektorat. Sebenarnya itu sudah mau realisasikan, cuma karena ada beberapa pertimbangan, iya, makanya kami tidak akan realisasikan untuk tahun ini. Nanti kita akan bicarakan lagi pada tahun depan. Kalau orang mau berubah, berarti berubah total. Iya. Berarti DP anggaran lebih di atas lebih dari 10 juta. Iya. Dan untuk pagar keliling ini seperti yang saya sampaikan pada tahun-tahun yang lalu, kita tetap mengacu pada dana yang ada. Iya. Makanya hari ini kita akan berembuk bersama mana yang prioritas orang mau backing. Iya. Untuk di dunia pendidikan ya. Ini orang mau backing mana-mana yang kesepakatan kita bersama. Kalau orang mau backing ini apa salahnya? Toh? Makanya kita diundang sini untuk bermusyawarah untuk pekerjaan tahun depan. Kalau memang ini mau diprioritaskan dalam musyawarah yang terhormat ini, berarti ranking pertama mau backing ini atau orang siap untuk tahun depan. Karena ujung-ujungnya orang dana. Kalau dana tidak mencukupi, walaupun 100 kali orang mau usulkan, kalau dana memang tidak mencukupi, tapi kalau hari ini orang sepakat semua, oh ini untuk PAUD Hamada 1 dengan TK orang mau prioritaskan karena untuk kepentingan umum, apalagi ada anak-anak untuk masa depan kita. Berarti untuk tahun depan kita akan realisasikan. Ya, mungkin dari kami hanya ini. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang meja pimpinan yang saya hormati, peserta musyawarah desa yang saya hormati. Jadi terkait dengan rehab atap PAUD Hamada 1, kemarin itu pas ada pemeriksaan inspektorat, ternyata PAUD Hamada 1 untuk tahun ini ada anggaran 10 juta untuk rehab kembali ya. Jadi setelah diadakan mungkin wawancara kemarin dengan MTK, ternyata
atap yang bocor itu sudah pernah direhab dan bocor kembali. Iya, jadi kemarin menurut Ibu Ketua Tim dari Inspektorat nanti akan entah mau suruh pas apa dari PU atau apa mengkaji kenapa yang sudah diganti dan itu bocor lagi. Ya, jadi sebenarnya ada PU yang akan turun karena kalau orang cuma boleh bocor, tidak tahu ini entah DP kuda-kuda yang terlalu boleh Bu, kita potong dulu itu bicara itu. Kata itu bocor kenapa? Jadi setelah saya naik waktu acara di sana, jadi sen yang dibeli itu pendek, tidak sama dengan sen yang awal. Jadi seperti ini, tidak turun. Nah ini kan sudah bertahun-tahun ujung sen ini yang pertama sudah karatan semua. Nah dibeli sen pendek, jadi sambungnya tidak sampai di dia bocor itu. Nah kalau memang kita kan harus jelaskan. Jadi kemarin itu saya kira saya 2 hari kan soalnya orang yang nggak cek kasih bagus 2 hari cuma asal bicara ya. Ternyata setelah dicek di atas sen yang diganti itu 20 sen pendek, tidak sama dengan sen yang awal. Itu yang akibatnya bocor karena sen pertama itu DP di bawah ini sudah karatan semua. Jadi waktu dia mau sambung sen baru, kalau sennya nggak sama panjang dia tetap bocor kecuali mau rehab anterus sen itu baru, karena sen kan sudah lama, sudah berapa tahun itu. Jadi bukan DP apa yang tidak miring sebetulnya kalau menurut saya ya. Demikian, terima kasih Bu ya. Maaf saya potong. Jadi begini Bapak, kita kan harus jelaskan. Jadi kemarin ada berbincang-bincang entah DP kemiringan itu atau karena apa? Karena kan cuma dilihat dari bawah. Jadi menurut Ibu Ketua nanti akan mau entah dari PU itu mau datang cek ini kenapa dari dia bocor-bocor karena sudah diganti bocor ulang, karena memang yang ada yang boleh mulai mau lihat kenapa dia jadi bocor. Jadi karena ini Bapak katuk soleh-soleh mungkin itu. Jadi kemarin itu berarti DP jalan keluar dia boleh cuma mau ganti di situ, dia mau ganti ETR. Nah mungkin kalau untuk 10 juta apa dia cukup untuk mengganti itu. Jadi nanti dikoordinasi Pak Kapitalau dengan Inspektorat, ternyata itu kenapa dia jadi bocor ulang serta diganti. Jadi mungkin kalau dihitung 10 juta itu boleh, nanti koordinasi dengan Inspektorat kalau ternyata itu alasan kenapa dia bocor, nanti dihitung kembali berapa DP anggaran untuk mengganti NTRU 1 atap itu. Jadi berarti mengganti sen NTRU, kemudian di mana kayu yang sudah lapuk itu atau DPBC atau apa yang lapuk. Jadi nanti dihitung ulang berapa untuk merehab. Karena untuk tahun ini memang ada anggaran 10 juta karena kemarin memang Inspektorat langsung bilang jangan dulu beli cuma sen, karena kalau mau beli sen ulang mau ganti dan dia ulang bocor jadi masalah lagi gitu. Jadi karena ini sudah dapat DP kesimpulan ternyata ada sen yang pendek yang ternyata tidak cukup untuk mau paku. Ya, jadi nanti tolong dikoordinasi dengan Inspektorat. Ternyata itu alasan yang membuat dia bocor. Jadi dihitung kembali berapa DP keperluan sen dia mengganti utuh, berapa DP mungkin balok atau pakai apa dia kayu atau ya nanti dihitung kembali DP kebutuhan kayu untuk mengganti yang sudah rusak. Ya, karena kemarin memang Ibu Ketua yang bilang kalau boleh jangan dulu diganti karena pakai ganti ulang. Jadi boleh dulu dan alasan apa yang membuat dia bocor kembali, karena mau ganti bocor takutnya mau ganti ulang kok dia bocor. Iya, karena kemarin kalau kok cuma ada dari luar tuh tidak tahu dan itu mau tidak tahu dan siapa dia bocor ulang. Ya mungkin itu Ibu deh, nanti pemerintah kampung boleh mengkoordinasi dengan Inspektorat alasan ternyata dia bocor ulang dan ada anggaran 10 juta itu supaya boleh langsung dilaksanakan. Ya karena memang ada 10 juta untuk dirapau gitu. Yang boleh Bu, memang pada usulan yang lalu kami sudah sampaikan dengan tegas di Komisi Awal seperti ini, di mana sebenarnya kan untuk usulan seperti itu kami tindaki dengan proposal. Tetapi kami mohon maaf pada waktu itu karena apalagi orang di sana perempuan, minta bagaimana mau bikin bagaimana.
Jadi orang yang bisa mensusun itu proposal itu, khusus DPDT anggaran. Yang kami harapkan sebenarnya ya sebelum itu